Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan, seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama,
sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. setiap hari Rabu jam 2 siang. WBI. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
dahsyat Engkau Tuhan. Yang ada dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan. Kirabaya Shanda, Urabaya Shande, haleluya. Hanya Kau ya Tuhan yang tak berubah selamanya.
bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kau bekerja di dalam kehidupan kami. Makanya sampai hari ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tinggal di dalam dunia yang begitu banyak perubahan. Di zaman yang begitu banyak perubahan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan setelah hari ini. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan Engkau ada di masa depan kami. Menjamin semua kami Tuhan tetap ada dalam kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Kami mau terus Tuhan berjalan dalam anugerah-Mu Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih karunia-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Kau memberkati ibadah kami, memberkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan pesan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu dalam kuasa Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat terkasih, shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya dari Ibu Gembala dan juga semua tim pastoral dan pengurus gereja. Saya perkenalkan singkat, nama saya Pendeta Riki Santoso. Saya melayani, saya tinggal gak jauh ya di Jati Asis ini, tapi saya melayaninya di Jakarta Timur, di Pondok Kopi, di Gereja Kasih Karunia Indonesia. Dan juga saya mengajar sebagai dosen di STT Presbyterian di Tangerang, Bapak Ibu. Saya punya 1 istri dan 3 orang anak dan kami sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya memberikan tema khotbah hari ini adalah iman yang konsisten. Katakan iman yang konsisten. Saya percaya setiap kita orang percaya pasti punya iman, betul ya? Kita datang ke tempat ini kan karena kita punya iman. Tetapi kadang-kadang yang sulit itu untuk menjadi konsisten, untuk terus bertahan. Ada orang imannya berubah-berubah gitu ya, kesetiaannya berubah-berubah, tapi kita mau belajar jadi orang yang konsisten. Ada satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang sangat bisa kita acungi jempol dalam kekonsistenannya dalam mengikut Tuhan, yaitu tokoh namanya Daniel. Kita akan baca Daniel pasal yang ke-6, mulai ayat 1 dan seterusnya saya akan baca beberapa ayat. Tapi baiknya nanti kita bisa di rumah bisa baca lagi satu perikop ini. Atau satu pasal ini Daniel pasal 6. Temanya gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Ya. Jadi nanti kita lihat lagi beberapa ayat. Kita tahu lah ini kisah mungkin dari ibadah sekolah minggu sudah diajar ya. Tentang Daniel ada di gua singa. Ini adalah bicara mengenai sebuah iman yang luar biasa dari seorang Daniel. Konteksnya adalah Daniel dan generasinya adalah orang-orang yang hidup di dalam pembuangan ke Babel. Itu masa-masa bisa dibilang masa paling kelam dalam sejarah Israel. Ya, selama kerajaan Israel berdiri. Memang sempat berapa ribu tahun kerajaan Israel itu nggak ada ya, baru berdiri lagi tahun 1948. Tapi selama ada kerajaan Israel berdiri, masa salah satu paling kelam adalah waktu mereka dibuang ke Babel. Ya, sebelumnya sebenarnya kerajaan Samaria, Israel yang utara itu udah lebih dulu ya, tetapi baru Yehuda itu dibuang pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan ini situasi yang gak mudah. Di masa-masa yang paling sulit sekalipun, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang beriman. Amin. Gak selalu kita hidup dalam zaman yang enak, yang mudah, yang gampang. Ya kalau menurut saya sih sekarang itu kita lagi hidup di zaman yang cukup enak ya di Indonesia.
dalam beribadah, dalam kita melayani cukup enak Bapak Ibu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tapi kita nggak tahu ke depan ya situasinya seperti apa. Di beberapa negara jauh lebih sulit dalam hal beribadah, dalam hal melayani gitu ya. Jauh lebih sulit Bapak Ibu. Tapi sekarang Indonesia ini luar biasa. Tuhan lagi bawa kebangunan rohani di Indonesia. Ya, kita bisa beribadah dengan bebas, melayani. Harusnya kita imannya lebih dahsyat. Amin. Harusnya dalam ibadah kita lebih sungguh-sungguh. Ya, saya mengunjungi beberapa negara yang dalam hal beribadah sangat sulit Bapak Ibu. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhan itu seperti mengorbankan seperti mempertaruhkan nyawa. Ya, mungkin nggak harus di negara lain sih. Di Indonesia pun ada beberapa daerah yang kondisinya seperti itu, ya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ini adalah situasi yang sulit, situasi yang nggak mudah. Tetapi Daniel sebagai orang muda, ya kita tahu di kitab Daniel ini ada 4 tokoh, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, atau yang dikenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini dibanding ratusan anak muda lain, 4 orang ini yang paling konsisten. Ya. Yang lain bukan berarti nggak kenal Tuhan, yang lain bukan berarti nggak takut Tuhan. Orang Israel itu pasti takut Tuhan, takut akan Yahweh, mengenal Yahweh. Tetapi yang lain nggak konsisten, tapi 4 orang ini konsisten. Sampai tadi dikatakan nggak raja ganti raja, tetap konsisten. 4 raja berganti, Daniel tetap jadi pejabat tinggi, ya, mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar, Darius dan seterusnya. Dia tetap konsisten mempertahankan imannya, dan ini yang dibutuhkan hari-hari ini, ya. Di sini banyak anak-anak muda saya lihat, dan iman kita harus konsisten. Kita mengikut Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan. Ya, kita belajar dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior. Saya kadang kagum ya orang-orang yang lebih senior. Mereka udah mengikut Tuhan, mereka udah setia mempertahankan iman. Kita yang lebih muda, kita juga harus mempertahankan iman kita. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang berkualitas tentu harus diuji dan teruji, betul ya? Barang yang mahal, perhiasan atau logam atau apapun itu, yang paling mahal itu yang berkualitas biasanya diuji yang paling berat, ya. Emas 24 karat itu harus diuji dalam tingkat tertentu, panas yang tertentu untuk dia bisa dianggap benda yang berkualitas, ya. Semua mobil-mobil yang mahal itu biasanya udah lewat tahan uji, ada kualitasnya. Begitu juga dengan iman, ya. Iman kita itu kadang-kadang harus melewati ujian. Seorang anak nggak bisa naik level kalau nggak ikut ujian. Ya. Anak saya nomor 2, dia kelas 9, dia lagi ikut ujian. Dia bilang, dia tadi cerita harus ujian ini untuk lulus. Banyak banget saya bilang ujiannya. Tapi itulah ya, kalau mau naik level harus lewat ujian. Makin tinggi levelnya makin berat tantangannya. Jadi Daniel ini orang yang imannya konsisten, teruji karena melewati banyak tantangan. Ia sudah melewati banyak ujian untuk tidak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Berapa banyak orang Kristen yang masih konsisten sampai hari ini, ya. Kalau di gereja saya yakin semua kita luar biasa ya. Tetapi keluar dari gedung gereja bagaimana iman kita, ya. Kita masuk di dalam pekerjaan bagaimana. Saya kemarin seminggu ini cukup banyak mengunjungi beberapa komsel di gereja kami ya. Kami juga sama gereja sel, dan jemaat-jemaat banyak yang sharing bagaimana tantangan di dunia kerja. Bagaimana orang-orang dunia, dia bilang kalau di gereja mah kita enak, di komsel kita enak, semua ngomong hal-hal yang positif, firman Tuhan, saling menguatkan. Tapi di pekerjaan saling menjatuhkan, ancaman, godaan-godaan macam-macam gitu ya. Itu menjadi satu tantangan, dan saya percaya Bapak Ibu juga melewati hal itu, betul ya. Yang anak muda mungkin di sekolah, di kampus, di pekerjaan mengalami tantangan itu, di lingkungan. Bukan hal yang mudah untuk melewati semua situasi itu, tetapi dia tetap bertahan dan tetap setia. Kuncinya adalah kalau kita baca di awal di kita Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel telah menetapkan hati dari awal untuk taat kepada Tuhan. Banyak orang bilang gini, kan yang penting akhirnya, setia sampai akhir. Tapi menurut saya nggak kalah penting juga awalnya, gitu ya. Jangan kita pikir sekarang kita kompromi dulu deh, nanti ujung-ujungnya baru kita bertobat, baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau masih ada kesempatan gitu ya, kalau masih Tuhan kasih waktu, kalau enggak gimana? Jadi awal itu juga sangat menentukan, kalau startnya aja sudah gagal maka kesananya makin berat ya. Kalau mungkin yang udah senior merasakan mungkin ya, dulu mungkin waktu masih muda kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin usia makin bertambah untuk mau balik lagi kepada Tuhan makin berat, betul ya? Semakin kita dari masih muda,
luar biasa bisa mengenal Tuhan, itu jauh lebih baik. Dan Daniel dan kawan-kawan sejak muda dia sudah menetapkan hati. Ketetapan itu kan tergantung kita, betul ya? Pilihan kita, mau gak kita beriman kepada Tuhan? Ya? Mau gak kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Bukan berarti kita maksudnya wah fanatik banget sih dalam ikut Tuhan, enggak. Kita enggak, bukannya maksudnya seperti itu, tapi memang kalau untuk urusan dengan Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tapi kita mau terus konsisten. Ia mengalami ujian iman yang luar biasa, di mana ia difitnah dan coba dijatuhkan, tadi kan lihat kan. Bahkan kesalahannya aja nggak ada, dicari-cari kesalahan, gitu ya. Memang itulah di dunia ini kan. Kalau kita benar, kita mau hidup benar, dicari-cari kesalahan. Untungnya Daniel nggak punya track record yang buruk masa lalu. Tapi itu pun masih dicari-cari kesalahan. Apalagi kita Bapak Ibu yang tidak sehebat Daniel, yang tidak seintegritas hidupnya seperti Daniel. Pasti juga ada usaha-usaha untuk menjatuhkan. Tapi bagaimana kita bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu, ya? Di mana kita boleh melewati itu bersama dengan Tuhan. Mungkin kalau kita baca kitab Daniel tentang gua singa ini mungkin ya kayak cerita-cerita anak sekolah minggu yang ya kayak gimana gitu ya. Tapi coba ngelewatin, coba ngejalanin, pasti nggak mudah. Kita kalau dengar orang kesaksian mungkin enak gitu ya. Tapi pasti yang ngalamin nggak mudah. Ya. Melewati bagaimana survive terhadap satu penyakit tertentu, survive terhadap masalah ekonomi, survive di tengah-tengah masalah keluarga yang begitu berat, ya. Itu semua tantangan luar biasa yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau sharing 3 hal aja yang sederhana yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita, yang menjadi pelajaran kalau kita baca kitab Daniel ini. Yang pertama Bapak Ibu, setiap orang punya ujian iman masing-masing. Orang zaman sekarang tuh terkenal ada istilah anak muda kepo gitu ya. Kepo, ada yang tanya kepo itu apa sih? Ya kepo ya, tau lah ya. Kepo itu sebenarnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Cuman udah di bahasa Indonesiakan gitu ya. Dia mau tahu aja, istilah gitu kan. Urusan orang mau tahu aja, ya. Kok dia gitu sih? Kok dia diberkati sih? Kok dia gini sih? Kok dia gini? Bapak Ibu, ada yang pernah nanya gini ya. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur perapian, Daniel di mana ya? Gitu ya. Kok dia nggak diuji waktu itu? Ada juga yang nanya, waktu Daniel masuk ke gua singa, itu 3 teman yang lain kemana? Apakah mereka kompromi menyembah patung sehingga mereka nggak dihukum? Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu ya, kepo gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya nggak ada catatan tentang itu memang, tapi Tuhan cuma mau meng-highlight bahwa memang mereka punya tantangan masing-masing, ujian masing-masing, tapi mereka sama-sama cakap untuk melewatinya. Amin. Karena kita pikir kok masalah saya kok paling berat ya, kok masalah saya tuh paling susah gitu. Akhirnya kita mengasihani diri. Padahal semua orang juga punya masalah masing-masing, betul ya? Orang mengikut Tuhan tuh pasti punya masalah. Kita bilang aja orang kalau mau ikut Tuhan pasti akan menderita aniaya. Mungkin bukan aniaya secara fisik, tapi aniaya secara psikis dan macam-macam. Ya, ada tantangan-tantangan. Kita nggak usah pusing dengan orang, wah kok dia kayak gitu ya, kok dia orang Kristen, kok dia ngalamin kayak gitu ya. Mungkin bisa aja. Kok anak Tuhan kok masuk dapur perapian, kok anak Tuhan kok masuk gua singa gitu kan. Kok anak Tuhan, kok hamba Tuhan kok sakit gitu ya. Kok ada masalah keuangan, kok anaknya gini, kok istrinya gini, kok rumahnya gini macam-macam. Ya kalau ngurusin masalah orang tuh terlalu banyak Bapak Ibu. Petrus juga pernah kan ngurusin masalah orang ya. Dia bilang Tuhan Yesus, murid kesayangan kan Yohanes. Yohanes ini nanti dia waktu Tuhan datang, dia kemana? Tuhan Yesus bilang apa? Itu bukan urusanmu adalah ikut aku. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita kurangin beban kita dengan mengurusin urusan orang lain ya. Apalagi dengan isu sana sini gitu. Itu kadang-kadang orang Kristen juga pinter-pinter juga dalam mengolah isu gitu ya. Banyak hal lah. Apalagi sekarang zaman sosial media Bapak. Kita gak usah pusing, kok hamba Tuhan saya dengar-dengar. Memang ya banyak kan gembar-gembor, wah si hamba Tuhan ini begini, siang ini begini, wah dia begini. Ada begitu banyak Bapak Ibu. Tapi kita gak usah terlalu pusing itu, karena kita punya ujian iman masing-masing, betul ya? Kalau teman kita misalnya lagi ujian nih, lagi ujian praktek misalnya gitu ya. Kita kan nungguin bagian kita, gak usah ngurusin orang itu ya. Gimana entah bagian kita saya bisa gak mengerjakan ini. Kalau Tuhan izinkan ujian itu apakah saya bisa melewatinya. Ya, jadi nggak perlu saling menghakimi. Sewaktu ada rekan kita yang mengalami ujian,
Bagian kita adalah memberi support dan mendoakan supaya mereka bisa melewati dengan baik. Kadang orang, Tuhan lagi proses seseorang, kita nggak perlu langsung menghakimi ya. Kita doakan, kita support, kasih nasihat yang tepat. Kalau kita nggak ngerti lebih baik jangan kasih nasihat, betul kan? Daniel kamu kok gitu aja sih, ngapain sih repot-repot, udahlah. Kamu nunduk-nunduk aja nanti, tapi bilangnya dalam nama Yesus ditengking gitu ya. Nggak usah terlalu fanatik lah Daniel, nggak usah. Kadang-kadang kebanyakan nasihat juga bikin bingung ya, bikin kacau. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja, kecuali kita emang dapat sesuatu dari Tuhan, pesan Tuhan kita mau sampaikan kepada rekan kita silakan. Tapi biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Jangan juga sok pahlawan untuk membantu mereka kalau Tuhan nggak suruh gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mampu menolong orang melewati itu kalau bukan Tuhan. Tuhan sedang berperkara dalam kehidupannya. Kita yang sedang alami ujian iman juga tidak perlu mengandalkan manusia atau teman yang lain. Saya sering dengar ya. Giliran saya susah aja nggak ada yang peduli. Mana teman-teman gitu ya. Mana teman-teman sepelayanan, teman-teman komunitas. Itu nggak usah begitu Bapak Ibu, nggak usah mengandalkan orang ya, nggak usah bergantung pada orang, kan juga punya urusan masing-masing, semua juga punya beban masing-masing, betul ya? Masa mau ngurusin kita terus ya, kita juga harus tahu ya, ya minta didoakan boleh, minta disupport, tapi nggak usah terlalu, ya kan saya begini, saya biasanya bantu orang dan yang lain, tapi kita andalkan Tuhan, cari wajah Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kirim orang yang nolong kita, yang bahkan orang yang nggak kita duga, betul ya? Tapi kalau kita udah berharap sama manusia si A, si B, dia nggak tolong kita kecewa. Dulu saya tolong dia, sekarang dia nggak tolong saya. Bapak Ibu, manusia itu gampang berubah, namanya manusia. Tadi kan lagu kita, Allah tidak berubah, tapi manusia itu bisa berubah dalam segala situasi. Tapi mari kita berperkara sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego maupun Daniel punya perjalanan, proses dan ujian iman masing-masing. Tapi yang penting adalah mereka sama-sama alamin kemenangan dan teruji setia. Bapak Ibu, namanya mau menang itu gak gampang ya. Lawannya itu gak gampang, makin tinggi kemuliaannya, makin tinggi pialanya, kemenangannya gak gampang. Kalau orang tanding misalnya ya, kita main badminton, cuman level RT, itu ya susah juga tapi gak terlalu susah. Tapi kalau kita mainnya level provinsi, susah lawannya. Tapi kemuliaannya lebih tinggi. Lebih bangga kan dapat piala tingkat provinsi dibandingkan tingkat cuman RT gitu ya. Tapi kalau tingkat nasional lebih berat lagi pasti lawannya, nggak mungkin lawan di tingkat nasional sama dengan di tingkat RT, nggak mungkin ya. Kalau kita mau naik level lebih tinggi tentu lawannya lebih berat. Apalagi levelnya dunia, internasional, lebih berat lagi Bapak Ibu. Jadi kalau hidup kita mau dipakai Tuhan di level yang lebih tinggi, tentu ada tantangan yang lebih berat. Kan kita sering berdoa, Tuhan pakai hidupku, jadikan aku berkat bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa. Maka tantangannya pun enggak mudah ya. Kalau kita mau diproses Tuhan itu harus kita lewati. Tapi Tuhan katakan bahwa kita tuh bisa menang. Jadi kehidupan beriman bukan berarti selalu mulus tanpa masalah. Tetapi yang pasti kalau ada masalah, pasti ada jalan keluar. Dan terobosan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang masalah itu justru menjadi pintu, peluang untuk kita akhirnya ngalamin terobosan yang besar. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Coba kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau percaya ya, nggak akan melampaui kekuatan kita. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau ada udah melewati kekuatan kita, pasti Dia kasih jalan. Di sini ada yang guru gak? Guru di sekolah. Kalau guru ya, guru matematika misalnya. Kalau ngasih soal, saya mau tanya, guru kalau ngasih soal matematika susah gak? Matematika kan paling susah ya, dijawab gitu. Rumus-rumusnya lah apalah. Kalau yang lain kan nebak-nebak bisa. Kalau matematika susah. Saya mau tanya, ada gak guru matematika kasih soal tapi gak ada jawabannya? Kasih soal tapi nggak ada jawaban gitu. Pasti nggak ada, betul ya? Kecuali salah soal. Anak saya juga pernah sekolahnya salah soal ya, itu gurunya koreksi ya. Kalau soalnya benar, walaupun susah, pasti ada jawabannya. Waktu gurunya menerangkan rumusnya, kita cuma bilang, oh ternyata gitu. Oh ternyata ada kok jalan keluarnya, cuma kita merasa, oh susah banget.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu kasih masalah nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya, betul ya? Guru matematika aja kasih soal pasti ada jawabannya. Masa Tuhan kasih masalah nggak ada jalan keluarnya, ya? Makanya kita harus kalau orang dunia aja bilang kepala dingin gitu ya, menyelesaikan masalah. Gimana cari solusinya? Kalau kita udah bilang ya emang dia dasarnya nggak bisa. Misalnya kita punya suami bermasalah, kita emang dasar suami saya udah kayak gitu. Ya udah tahu dia udah begitu, ya kita cari solusinya gitu ya, meminimalisir masalah. Dia kan nggak bakal berubah. Ya memang susah Bapak Ibu. Saya mau bilang ya, berharap orang lain berubah itu adalah satu keniscayaan dalam hidup ini. Paling susah berharap orang lain berubah. Paling gampang kita yang berubah, betul ya? Kalau istri suaminya belum berubah, bilang gini, melalui perubahan saya Tuhan akan mengubah suami saya. Suami juga gitu ya. Melalui perubahan hidup saya Tuhan akan mengubah istri saya. Jangan pernah berharap orang lain berubah Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa. Tuhan aja nggak bisa mendikte orang kalau dia nggak mau berubah, betul ya? Kalau dia emang nggak mau berubah, Tuhan pun nggak bisa. Apalagi kita, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan nggak mampu, Tuhan mampu, cuman Tuhan nggak, kan Tuhan memberi kehendak bebas. Jadi jangan pernah berharap, dia nggak berubah-berubah. Mungkin Tuhan mau kita yang berubah, amin. Saya sering bilang jangan capek-capekin diri dengan berharap orang lain berubah. Ya. Oh udah begini, udah sekian tahun dia begini, ya justru melalui itu Tuhan mau kamu berubah. Nanti kalau saatnya Tuhan ubah dia ya itu bagian Tuhan, amin. Tapi bagaimana saya? Ya cari solusi. Saya sering kali orang, nggak bisa, susah. Orang tua saya udah dari dulunya kayak gitu ya. Yang udah tahu orang tuanya begitu, kita tambah-tambahin masalah lagi. Ya. Masalah itu kan yang datang kita nggak bisa hindari Bapak Ibu. Yang bisa kita hindari adalah reaksi kita. Ya kalau kita misalnya di jalan berkendara naik motor, mobil gitu ya. Ada orang tiba-tiba nyalip, ada orang tiba-tiba menyenggol, kan kita nggak bisa perkirakan ya. Terserah dia namanya. Orang gitu kan, kadang-kadang kita udah jalan bener dia mau begini, kita nggak bisa hindari, cuman yang bagian kita apa? Reaksi kita aja kan, kita bisa menghindari atau kita bisa menjaga supaya nggak akhirnya jadi berbenturan gitu, kita nggak bisa. Orang mau marahin kita, orang mau jelekin kita, itu susah kita hindari Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang ya, di media sosial, orang mau nulis komen apa, status kita diapain itu susah kita hindari, nggak bisa kita bilang jangan ya, kamu jangan tulis-tulis kayak gitu ya, susah Bapak Ibu. Paling kita menghimbau aja kan. Susah. Kamu jangan kirim pesan kayak gitu dong ke saya. Susah. Paling gampangnya kita yang berubah. Kalau semua orang Kristen pikirannya gitu, pasti lebih damai sejahtera. Ya, lebih baik saya yang berubah. Mungkin Tuhan suruh saya lebih lemah lembut. Mungkin Tuhan suruh saya lebih sabar. Kata sabar kan dalam bahasa aslinya panjang hati ya, long suffering, menderita dalam waktu yang lama karena perbuatan seseorang. Dia kok begitu nggak berubah-berubah, kok orang tua saya gini. Tapi lebih baik kita duduk cari masalah dan gimana jalan keluarnya ya. Dan kita percaya Tuhan mampu melakukan mujizat. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang beriman adalah orang yang dapat dipercaya. Iman dan kesetiaan itu adalah dua hal yang dekat ya, bahasa Inggris faith and faithfulness. Kesetiaan itu artinya dapat dipercaya. Kita selalu menyaksikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bukan hanya percaya tetapi juga dapat dipercaya. Kita lihat bagaimana Daniel menjadi orang yang dapat dipercaya. Berbagai raja berganti tetapi ia selalu dipercaya memegang peranan penting. Bahkan selalu melebihi rekan-rekan yang lain. Tuhan katakan kamu akan diangkat menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Saya percaya Bapak Ibu anak muda di sini. Kalau kita hidup beriman kepada Tuhan kita jadi orang-orang yang dapat diandalkan. Amin. Masuk di kantor, di pelayanan, di mana kita jadi orang yang diandalkan. Orang cari kita karena kita punya kinerja, punya integritas yang luar biasa. Menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Menjadi orang yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan sesuatu. Jadi kita nggak usah cari-cari kepercayaan, tapi biarkan Tuhan yang beracara. Bagian kita adalah bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena dia dapat dipercaya, bahkan orang-orang pun tidak mendapatkan alasan untuk menuduhnya dalam segala bidang, kecuali dalam ibadahnya kepada Tuhan. Menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan dan sesama menjadi kerinduan kita semua sebagai orang yang beriman. Kalau percaya kepada Tuhan semua bisa percaya. Tapi menjadi orang kepercayaan Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan itu bukan hal yang mudah. Bapak. Itu yang harus kita mau alami di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman. Ya, saya percaya Bapak Ibu ada banyak kepercayaan besar Tuhan yang Tuhan mau berikan lagi kepada kita. Amin. Apa yang Tuhan sudah buat di masa yang kemarin itu luar biasa.
Tuhan udah menuntun kita sejauh ini, tapi Tuhan mau bawa kita dalam kepercayaan yang lebih besar. Ya, karena kita nggak duga-duga, nggak pikir ya, kok bisa ya Tuhan percayakan ini, kok bisa ya. Kan Tuhan bilang Tuhan menyediakan apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati. Tapi kita jaga hati kita, jaga hidup kita, supaya hidup kita dapat dipercaya. Ya, saya percaya ada kepercayaan-kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, anak muda di kantor, di lingkungan, di gereja, di pelayanan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, gak gampang Bapak Ibu. Sekarang ini cari orang pintar banyak, ya, cari orang punya gelar banyak. Sekarang kan sekolah aja banyak ya. Dulu kan orang punya gelar sedikit, sekarang punya gelar banyak. Orang punya kepintaran banyak, ijazahnya banyak. Tapi untuk orang yang dapat dipercaya ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Dan ini yang penting. Kadang-kadang yang jadi ironis justru yang bukan anak Tuhan lebih bisa dipercaya gitu ya. Waktu pemimpin negara ini atau pemimpin di satu bangsa mencari orang-orang yang bisa dipercaya, sedih kalau yang ditemukan justru bukan anak-anak Tuhan. Kita memang minoritas, seperti Daniel ini minoritas, tapi dia dapat dipercaya. Dia ditemukan sebagai orang yang dapat dipercaya, bahkan bayangkan di negeri asing. Kok bisa dia dapat dipercaya? Kok bisa dia punya jabatan yang tinggi? Itu kan semua karena menjadi orang yang luar biasa, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, orang beriman, ya, tadi bicara iman yang konsisten. Yang pertama tadi kan beriman punya ujian masing-masing. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang beriman akan bertahan. Katakan bertahan. Menghadapi semua ujian yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita merasa berat ya melewati semua itu. Tapi waktu Tuhan mengizinkan ujian itu di dalam kehidupan kita, maka pasti kita bisa bertahan. Amin. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan melepaskan genggaman kita sama Tuhan. Tuhan akan buat kita bertahan, bahkan bukan hanya bertahan. Jadi pemenang, saya senang ya. Kalau baca Daniel, kita baca satu ayat di Daniel itu Daniel 11. Ini memang udah bicara eskatologi ya, penglihatan Daniel tentang eskatologi, tapi dia bernubuat tentang satu zaman. Dikatakan gini, Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi di sini digambarkan di akhir zaman tuh banyak orang yang murtad. Ya kita udah lihat ya, banyak sekali orang akan murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan Tuhan. Waktu zaman Paulus pun banyak yang murtad. Ya mungkin bukan murtad pindah agama sih, tapi ya meninggalkan panggilan Tuhan. Jadi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ya, atau dalam bahasa lain, yang intim dengan Tuhan, akan tetap apa? Kuat dan akan bertindak. Ya. Kuat itu bicara bisa bertahan. Kalau di pertandingan, kalau di permainan sepak bola itu tim yang kuat itu harus jago bertahan, betul ya? Kalau gampang kebobolan ya kalah, gitu kan? Kipernya harus jago, backnya gitu ya, harus kuat. Makanya Indonesia sampai mendatangkan pemain naturalisasi ya, karena back Indonesia suka ketinggalan bola, gitu kan? Cari back yang hebat, yang jago, yang bisa menghalau bola. Tapi kalau cuma bertahan terus, sepanjang pertandingan bertahan, ya. 10 pemain kan di selain kiper 10. 10-10-nya di kotak penalti, semua bertahan. Kira-kira dia bisa juara gak? Dengan bertahan terus? Gak bisa. Ya, memang ada tim yang punya strategi bertahan, tapi dia selalu punya namanya counter attack, ya, serangan gak mungkin bertahan terus Bapak Ibu. Nah jadi kata selain bertahan, dikatakan tetap kuat dan akan bertindak. Nah bertindak ini bukan hanya bertahan, tapi menyerang. Ya. Ada saatnya kita menyerang, ada saatnya kita merebut kubu-kubu musuh. Ya. Kita menjadi orang yang kuat dan bertindak. Dan ini Daniel mengalami dalam kehidupannya. Gimana dia bisa bertahan. Nggak gampang Bapak Ibu tinggal di negeri asing. Di negara orang, negara yang kafir yang nggak kenal Tuhan. Dia harus hidup dengan cara hidup dalam Tuhan. Tetapi dia tetap kuat karena dia mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu penting banget hari-hari ini. Ya. Kalau pengenalan kita akan Allah dangkal, melewati masalah kita akan goyah. Jadi kita harus lebih dalam lagi mengenal dia. Baca firman bukan sekedar lewat, tapi baca lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Menyembah Tuhan bukan sekedar menyembah lewat gitu aja, tapi bangun hubungan yang paling karib dengan Tuhan. Karena ada masa-masa sulit Bapak Ibu. Kadang ya ada masa sulit muncul itu firman bisa muncul gitu. Dan firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang meneguhkan kita dan kita butuh sekali di dalam masa-masa seperti itu. Tetap bangun hubungan karib dengan Tuhan adalah rahasia kita tetap kuat dan bertahan di tengah segala ujian apapun. Ya saya berdoa supaya Bapak Ibu dihalaukan dari berbagai pencobaan, ya, dihalaukan dari berbagai sakit penyakit, dari hal-hal yang buruk kita tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, kita pasti bisa bertahan. Amin. Bisa kuat, tapi juga bisa bertindak. Bangun hubungan dengan Tuhan jangan hanya pada saat menghadapi krisis saja. Ya lagi susah baru membangun hubungan dengan Tuhan. Lagi nggak ada kerjaan baru rajin doa, ya. Harusnya pas kita lagi diberkati juga kita lebih rajin, amin. Pas kita lagi dipromosi Tuhan kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lebih lagi dalam dengan Tuhan, itu yang harus di dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Dan sanggup mengirimkan orang-orang yang kita bahkan nggak duga untuk menopang kita dalam segala situasi. Dan yang pasti ujung dari semuanya itu adalah kita didapati setia. Dan nama Tuhan akan semakin harum dan dimasyurkan di mana-mana. Lihat Daniel melalui kehidupannya akhirnya raja-raja itu mengagungkan nama Tuhan. Nebukadnezar raja paling sombong, raja paling jahat. Sampai dia diizinkan Tuhan jadi binatang kan, saking sombongnya. Dilatih Tuhan jadi binatang. Tapi setelah dia diproses Tuhan, karena pengaruh Daniel dia berkata, Tuhan Israel adalah Allah segala Allah, ya, Tuhan segala Tuhan. Orang akan mengakui. Itu Bapak Ibu, saya yang terakhir gini ya. Dalam kehidupan Kristen itu menurut saya sering bilang gini, itu ada beberapa level. Ya. Orang Kristen itu ada beberapa level. Ini bukan masalah lamanya jadi orang Kristen, bukan masalah dia berapa lama pelayanan, bukan itu ya. Tapi kedalamannya dengan Tuhan. Level pertama itu orang Kristen yang masih duniawi, jadi batu sandungan. Nah ini saya percaya kita harusnya nggak di situ ya. Ini mungkin yang belum lahir baru. Tapi yang udah lahir baru pun banyak juga jadi batu sandungan. Ya. Malah dia lebih jahat dari yang bukan Kristen. Ada juga Bapak, karena heran ya. Tipu orang di mana-mana, bikin macam masalah-masalah. Orang Kristen jadi batu sandungan. Kita enggak seperti ini. Tapi yang kedua, ini yang paling banyak nih. Orang Kristen rata-rata ya. Sama aja dengan semua orang yang ada di dunia. Ya, sama aja. Enggak jadi batu sandungan sih, tapi dia sama, dia kompak. Kita sama-sama ya, udahlah. Kita ya sama lah gitu ya, kamu agamamu, agamaku sama agamaku gitu kan. Kita saling toleransi ya, itu sih memang harus ya toleransi ya. Tapi maksudnya ya udah sama aja, nggak ada perbedaan. Orang juga nggak tertarik mau mengenal Tuhan melalui hidup kita. Level yang ketiga itu orang Kristen yang jadi teladan, jadi berkat. Dimanapun dia ada itu dia selalu jadi teladan. Wah, dianggap paling pinter, dianggap paling bagus kerjanya, dianggap paling teladan. Kalau di lingkungan tuh bayar iuran selalu bayar gitu ya. Karena banyak juga orang Kristen nggak bayar iuran. Ya. Kadang gereja juga banyak nggak bayar iuran lingkungan gitu ya. Kalau di tempat kami juga banyak gereja mereka suka cerita gitu ya. Tapi puji Tuhan kami paling setia bayar. Terus kalau sekolah mungkin jarang bayar SPP dan lain-lain gitulah. Selalu bayar. Pokoknya jadi teladan lah, jadi berkat. Itu yang level ketiga Bro. Tapi level yang kita capai bukan hanya ketiga, tapi yang level keempat. Orang Kristen yang kayak nomor 3 jadi teladan. Dan yang melalui hidupnya orang mau mengenal Tuhan. Amin. Kalau cuma sekedar jadi teladan, ih pinter ya, ih hebat ya, ih keren ya kamu. Orang kalau cuma meladani kita dari sisi itu cuma ya itu umum. Orang dunia pun banyak yang hebat-hebat. Ya teman kita yang non Kristen pun banyak juga yang jadi teladan kan. Karyawan terbaik kan gak selalu orang Kristen, kadang juga ada orang non Kristen. Saya punya anak rohani dulu, dia itu selalu jadi karyawan terbaik di kantornya, di bank, salah satu bank asing ya, bank Singapura. Dan dia bahkan selalu dipanggil pendeta karena saking dia punya teladan. Tapi hanya sebatas jadi teladan itu gak cukup. Tapi bagaimana caranya Babi melalui kita orang mau kenal Tuhan ya. Menurut saya kebahagiaan tertinggi kita sebagai orang Kristen itu kalau ada orang datang gini, saya mau kenal Tuhan melalui kehidupan Bapak ya. Saya mau kenal Tuhanmu ya. Saya penasaran mau kenal Tuhan gara-gara saya melihat kehidupan. Jadi yang nampak bukan hebatnya kitanya, bukan pinternya kitanya, tapi Tuhannya. Betul ya? Mungkin kita orang sederhana, biasa gelarnya nggak berderet, uangnya juga ya terbatas gitu ya. Tapi orang lihat Tuhan di dalam hidup kita.
Itu menurut saya kebanggaan paling hebat. Kalaupun gak hebat-hebat banget ya gak apa-apa lah. Ya boleh sih, kita sama anak Tuhan punya ambisi boleh ya, yang segala hal. Tetapi gimana melalui orang itu, orang mau kenal Tuhan melalui hidup kita. Saya mau kenal Tuhan, saya pernah satu momen, saya dulu waktu SMA saya suka melayani di sekolah saya suka injili teman-teman. Tapi banyak juga yang belum mau bertobat. Ada satu teman dekat saya waktu itu ketua OSIS, ketua umum OSIS, dia ini ketua satu OSIS. Dia orang yang baik, tapi dia orang Katolik yang cukup fanatik dengan agamanya. Dan dia ya sering saya ajak tapi belum mau gitu ya. Tapi satu kali beberapa tahun kemudian setelah lulus saya pas pulang pelayanan dari Nganjuk, saya mau nginep di Surabaya, terus dia ajak nginep di apartemennya. Dia jemput saya di stasiun Bungur Asih karena besok pagi saya harus ke Bandara Juanda gitu ya. Dia ajak saya nginep dan kami ngobrol-ngobrol, ternyata teman saya ini udah jadi orang Kristen. Ya ini bukan masalah pindah agamanya sih, tapi dia udah jadi orang Kristen lahir baru, dia melayani di sana. Dan ini ada satu yang saya bersyukur ini, dia bilang gini, tahu gak Rick, kenapa saya mau jadi orang Kristen, kenapa saya mau mengenal Tuhan? Karena saya suka penasaran dulu ngeliat kamu kok ngomongnya apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Karena saya di sekolah ketua OSIS kesempatan kan, saya kalau mimpin rapat semua ngomong firman Tuhan gitu ya. Saya selalu ngomong firman, kalau pidato ngomong firman Tuhan. Jadi mereka, dia bilang, saya penasaran gimana sih caranya ikut Tuhan. Dan akhirnya dia mengenal Tuhan. Bagi saya dulu jujur saya dengar itu sangat bahagia. Bukan karena dianggap saya orang pintar, orang hebat, bukan. Tapi dia mau kenal Tuhan gara-gara ngelihat Tuhan yang ada di hidup saya. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan lewatin pengalaman ini di depan sana. Amin. Supaya banyak orang kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang kami terima. Teladan yang ditinggalkan oleh Daniel itu berbekas di dalam hidup kami. Dan kami percaya ini bukan hanya kisah Daniel, tapi boleh menjadi inspirasi bagi kami. Hari-hari ini kami hidup di zaman yang juga tidak kalah menantang, tidak kalah pergumulannya. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan lewati semua. Bersama Tuhan kami akan menang Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada kami yang sedang mengalami keterpurukan. Sedang mengalami rasanya kami sedang ada di lembah kekelaman. Tapi hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai hati kami. Sehingga kami tidak menjadi kecil hati, kami tidak menyerah. Tapi kami melihat bahwa ada tangan Tuhan yang luar biasa. Kalaupun kami ada kesalahan, kami mau bertobat. Kami mau berbalik kepada Tuhan. Mungkin kami mengandalkan manusia. Tuhan sering tegur Israel, kamu mengandalkan Mesir, kamu mengandalkan Asyur. Dan Tuhan gak suka. Tapi mari kita mulai andalkan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan kau segalanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman. Tapi biarlah firman terus berbicara di hati kami. Jemaat GBI Pondok Gede Plaza. Biar menjadi jemaat-jemaat yang kuat dan bertindak. Di zaman-zaman yang sulit ini Tuhan. Bahkan melalui hidup kami ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. 1 orang, 2 orang bahkan lebih akan datang dan mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sorga bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita
untuk terus konsisten di dalam iman kita. Siap untuk menjadi teladan di dalam iman kekristenan kita. Tidak cuma ngomong, tetapi kita melakukan firman itu. Sehingga orang boleh dibawa percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Sudah diberkati? Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Riki Sentosa. Biarlah Tuhan terus memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini boleh terus Tuhan kembalikan lipat-lipat kali ganda untuk terus melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun dia pergi, ke dusun-dusun, ke kota-kota, ke negara-negara, Tuhan urapi dia lebih lagi. Berkati keluarganya, semuanya Tuhan, biar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini kita akan segera pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih dan anugerahnya yang begitu besar dalam hidup kita. Dan teruslah berjanji tetap setia kepadanya mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Jumat ada ibadah. Jumat Agung. Tuhan berkati. Ya. Sore tidak ada ya. Cuma pagi dan siang. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.